kelebihan apa aja yang ada di WO The Dreamer ini dibandingkan dengan WO-WO lain? Oh iya, kalau misal kelebihan sih, mungkin setiap WO itu punya ciri khas ya. Nah, kalau misalnya ciri khasnya kami itu emang deket, kayak gimana ya? Jadi tuh emang melaksanakan semua kegiatan yang pada acara itu tuh memang semua itu sesuai dengan permintaan pengantin gitu. Nah, kalau misalnya dibilang membedakan, mungkin dalam segi harga WO Dreamer ini jauh lebih murah daripada WO lain yang mungkin ada di Kota Medan dan sekitarnya gitu kan. Karena emang bener-bener karena Jian tuh masih ngerintis, jadi kayak ngerasa udahlah nggak usah terlalu banyak ambil keuntungan, yang penting cari nama aja dulu. Nah, mungkin kelebihannya sih kami dalam segi harga tuh jauh lebih murah. Kalau misalnya kualitas, insya Allah 11-12 dengan kualitas-kualitas WO yang mungkin udah ternama ya kan ya. Karena ya emang Jian udah banyak belajar juga dari WO yang ternama yang ada di Kota Medan gitu kan. Jadi banyak ambil pelajaran juga dari mereka gitu. Kalau misalnya ditanya kelebihan yang lainnya selain harga, mungkin dalam segi kualitas sih. Kualitasnya dirahasiakan lah ya. Kalau misalnya mau pakai baru pasti ngerasa kayak bagus nih ya gitu. Iya, oke. Berarti yang membedakan adalah dengan harga yang dibandingkan dengan WO lain itu cukup murah, tapi dengan kualitasnya itu sama gitu, rata dengan WO yang ternama gitu ya. Oke. Nah, dari yang udah tadi kita berbicara dengan kelebihan dan beberapa hal lainnya, tadi juga di awal Jihan bilang kalau Jihan kuliah di Universitas Sumatera Utara jurusan akuntansi. Kalau Jihan sendiri tuh kan, apalagi nih sekarang tadi lagi semester 6 kan ya? Iya. Nah, semester 6 itu pasti juga lagi sibuk-sibuknya gitu. Nah, gimana cara Jihan ngebagi waktu Jihan dengan kuliah dengan WO ini? Nah, kebetulan kalau misalnya untuk bagi waktu untuk kuliah dan WO, ya yang namanya kuliah itu pekerjaan jalankan dengan semaksimal mungkin gitu kan. Cuman kalau misalnya dalam segi misalnya kan WO itu kan harus ngadain meeting dan lain-lain sebagainya. Nah, meeting itu biasa Jian laksanakan itu malam. Nah, malam itu kan biasa udah nggak ada jadwal perkuliahan lagi. Nah, itu Jian kasih untuk waktu untuk meeting gitu kan. Kalau misalnya untuk WO dan lain-lain sebagainya, itu Jian menyesuaikan juga. Jadi misalnya nih ya kan, kuliah Jian itu masih bisa, oke nih, kalau misalnya kuliah yang ini kita ikutin dulu, baru habis itu selesai perkuliahan itu langsung kita ikut WO gitu. Nah, itu Jian pasti ambil dua-duanya, ambil kuliah, ambil juga WO. Gitu. Nah, kalau misalnya dibilang bagi waktu itu pasti emang bener-bener capek sih Han. Bener-bener capek karena Jian tuh bukan cuma WO sama kuliah doang. Jian ada ngurus untuk weddingan juga kan, makeup itu bisa 1 harian juga. Terus itu banyak orang yang fitting baju dan nanya-nanya dekor dan lain sebagainya. Itu kan kerjaan juga gitu kan. Kalau dibilang bagi waktu, Jian juga nggak ngerti gimana cara Jian bisa bagi waktu itu sendiri. Kayak itu berjalan dengan sewajarnya aja gitu. Oke, berarti yang paling awal tetap memprioritaskan kuliah, ya, baru ya selebihnya kita sendiri yang ngatur waktunya gitu ya. Namanya juga udah cukup dewasa kan, pasti udah bagus lah ya, udah ngerti gitu mana yang harus diduluankan. Oke. Dengan adanya WO ini, terus ada kerja sampingan lainnya gitu, apakah berpengaruh gitu ke Jihannya, seperti Jihan udah bisa memenuhi kebutuhan sendiri, atau bahkan Jihan udah bisa berbagi nih dengan orang tua, atau kayak mainnya dari Jihan, atau ke kakak, atau ke saudara-saudara lainnya gitu? Kalau misalnya dalam segi penghasilan berarti Alan ya? Benar. Kalau misalnya dalam segi penghasilan ya, alhamdulillah Jian udah ada, setidaknya ada tabungan gitu. Kalau misalnya ngasih ke orang tua setiap ada pendapatan yang Jian terima dari orang tua ataupun Jian dapat sendiri, itu memang Jian pasti menyisihkan. Enggak banyak sih, cuman setidaknya kayak
ini loh, makasih ya Ma, karena menurut Jen sedekah yang paling eh kayak berpengaruh sama kita tuh ya pasti ke ngasih orang tua, ngasih ke orang tua, ngasih ke teman-teman, ngasih ke keluarga, pasti kayak gitu gitu. Kita nggak usah mikirin sedekah ke fakir miskin, ya memang harus juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa memberi ke teman, memberi ke keluarga, ke teman dan orang terdekat, kenapa enggak juga gitu. Terus kalau misalnya dalam segi ngasih ke kakak, kemungkinan kayaknya Jen nggak ngasih ke kakak sih, Jen ngasih ke anaknya karena udah ada anaknya kan. Iya sih. Nah, berarti udah pernah gitu lah ya kayak ngasih ke orang tua gitu, ngasih hasil dari jihan gitu. Bukan dilihat dari nominal, tapi dilihat dari niat kita gitu ya. Iya, benar. Ya, karena kapan lagi kan kita bisa membahagiakan orang tua, kita nggak tahu umur juga ya kan Jia. Iya, benar. Oke. Nah, jadi dari jihan yang berkecimpung di dunia WO ini ataupun wedding ini, sebenarnya tanggapan apa yang diberikan orang tua jihan ke jihan gitu, apalagi udah bisa menghasilkan di umur 20 ini? Kalau dibilang tanggapan, mungkin kayak tanggapan orang tua jihan itu nggak kayak orang-orang tua yang kayak pastinya bangga. Mungkin mereka bangga, cuman mereka tuh nggak pernah ngungkapin gitu kalau misalnya mereka bangga lah. Menurut mereka gitu itu masa mereka tuh Jen tuh masih kurang terus, kayak Jen tuh harus lebih kayak gini loh, Jen tuh lebih harus kayak gini loh gitu. Jen tuh nggak pernah kayak ngerasain ini loh anakku paten gitu kan, ini loh mau bangga lah sama Jen. Nggak pernah kayak gitu, karena mama Jen mungkin takut Jen udah langsung merasa puas terus Jen malas-malasan gitu lah. Jadinya kayak mama Jen tuh harus kayak gini loh, Jen jangan malas salah. Padahal menurut Jen tuh udah rajin kali kayak gitu kan. Tapi di mata orang tua Jen tetap ya males gitu. Padahal ya menurut Jen pasti mereka bangga. Kalau dibilang bangga pasti mereka bangga lah, di umur segini Jen mau kerja sedangkan teman-teman Jen itu masih banyak yang main-main, masih banyak yang kayak foya-foya dan lain-lain sebagainya gitu kan. Sedangkan Jen di sini udah kayak harusnya Sabtu Minggu dihabiskan waktu liburan dan sama teman-teman ya kan, nongki-nongki sama teman-teman gitu kan. Jen kerja gitu, cuman ya kadang ngerasa kayak kok kayak gini ya hidup gitu kan. Cuman ya udah gitu, ada sisi bagusnya. Ya sih, emang pasti ada beberapa orang tua juga yang nggak pernah nunjuki kalau dia tuh bangga sama anaknya gitu. Tapi di belakang kita pasti pernah sesekali dia kayak bilang, anakku gini loh. Gitu. Pernah kedengeran sih. Iya kan? Tapi coba di depan kita, aduh gila sih. Udah pasti. Ya namanya orang tua juga ya kan, nggak mau buat anaknya cepet ngerasa puas sih. Emang setiap orang tua kan cara mendidiknya beda-beda. Benar. Oke, udah kayaknya cukup panjang tadi aku nanya-nanya juga ke Jihan. Udah beberapa poin-poin juga yang menurut aku udah banyak yang bisa diambil gitu. Nah terakhir nih, apa sih pesan dan kesan Jihan yang bisa Jihan berikan, khususnya kayak teman-teman sebaya Jihan ataupun anak milenial lainnya yang ingin berkecimpung di bidang usaha ataupun entrepreneur ini? Kalau pesan dan kesan, pesannya ya, mungkin kayak buat teman-teman yang ngerasa kayak hari-harinya berat, kayak capek dan hari ini kok rasanya berat ya gitu kan. Nggak apa-apa, itu luapin aja, nggak apa-apa ngeluh, nggak apa-apa marah, nggak apa-apa ngerasa capek, itu hal wajar gitu kan. Ngerasa sedih itu manusiawi kok, ya kan. Iya benar. Habis itu nggak usah perlu pura-pura untuk nggak kuat, itu harus terus-terusan kuat gitu kan. Akuin aja kalau misalnya kita lagi capek, akuin aja kalau misalnya kita lagi nggak baik-baik aja. Kita tuh cuma punya dua pilihan, menyudahi atau melanjutkan, berhenti atau berjalan. Ya benar. Pilihan kita itu penentu masa depan kita. Udah sih, aja sih mungkin. Oke, itu aja. Berarti kalau misalnya yang mereka tuh ingin memulai usaha gitu, apa sih pesan yang ingin Jihan sampaikan kalau mereka ingin memulai usaha gitu? Satu sih mungkin, jangan gengsi. Jihan tahu kalau misalnya zaman sekarang itu pasti kayak, aduh
aku gengsi nih gitu kan. Nah, jangan gengsi, dia dulu juga udah pernah ngerasain itu. Tapi begitu orang ngelihat kitanya gengsi gitu kan. Tapi orang ngelihat kita tuh kayak, kau hebat ya gitu kan. Iya, oke. Kau paten ya bisa buat kayak gitu. Sedangkan banyak orang-orang di sana tuh yang pengen jadi kayak kita gitu. Jadi setidaknya lakuin apapun yang bisa kita lakuin, buat apapun yang bisa kita buat, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, karena belum tentu semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Oke, mantap. Berarti intinya adalah nggak usah malu-malu untuk memulai ya, Ji ya? Yoi, betul. Oke. Nah, Ji, udah cukup panjang kita nih bercerita. Kayaknya kita bisa bercerita di lain kesempatan lagi nih. Kalau misalnya kita ketemu langsung gitu ya. Oke lah. Ini jadi nggak nih bulan 8 nih? Aduh, bulan 8 2025 lah ya, Ji ya. Aduh. Doain aja lah ya. Oke. Elan, makasih banyak Elan. Oke, aku yang makasih dong harusnya. Oke. Makasih ya, Ji. Semoga makin sukses lah buat Amin. WO-nya, buat usaha mamanya, dan yang lain-lainnya. Amin. Oke, Ji. Sekian ya, Ji. Oke. Terima kasih ya. Bye-bye. Bye-bye.